Pemirsa, kasus selebgram Rachel V-nya ibarat gunung es yang meledak dan memunculkan banyak dugaan bahwa kasus pelanggaran karantina yang terjadi pada selebgram itu dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak oknum. Lantas benarkah dugaan tersebut dan mampukah mafia karantina ini dibongkar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Pak Agus, salam sehat. Selamat pagi, sehat juga. Gimana? Iya, Pak Agus, jika melihat syarat yang boleh karantina di Wisma Atlet adalah pelajar dan TKI, ini artinya Rachel tidak masuk kategori orang yang boleh karantina di Wisma Atlet dan harus ke hotel karantina. Jadi secara tidak langsung ini menunjukkan ada oknum-oknum lain selain oknum yang membantunya kabur dari Wisma Atlet. Analisa Anda, Pak Agus? Ya, begini. Pertama, peraturan seperti saya katakan berkali-kali. Peraturan yang untuk penanganan COVID itu 95% bentuknya surat edaran. Surat edaran tidak berkekuatan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran tidak bisa pemerintah itu melakukan tindakan hukum seperti kalau aturannya sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan. Jadi itulah salah satu kelemahannya muncul ini. Soal mafia dimanapun sektor itu ada, karena mereka mohon maaf seperti kentut, ya kan, baunya kemana-mana tapi nggak tahu siapa yang kentut gitu. Jadi ya itu ada. Saya berkali-kali juga bicara dengan Direktur Utama Angkasa Pura II, karena selama COVID kan bandaranya di Cengkareng saja sudah ditangani. Memang saya juga paham karena yang di Angkasa Pura II terutama internasional itu ada karantina, ada imigrasi, ada bea cukai. Nah itu semua punya bos masing-masing. Jadi ya lolos seperti itu biasa, sudah sejak COVID awal begitu kan. Oke, ini artinya membuktikan bahwa penyelenggaraan wajib karantina kita hanya sebatas aturan, tapi di lapangan tidak berjalan, Pak Agus? Ya aturannya saja kan tidak berkekuatan hukum, terus bagaimana mau menjalankan? Saya sudah ingatkan terus kan. Oke, jadi celahnya di aturan nih Pak? Menurut saya begitu, dari sisi kebijakan publik kan kebijakan muncul setelah ada aturan. Nah aturannya bentuknya surat edaran. Surat edaran itu kayak mading gitu, majalah dinding zaman kita sekolah. Jadi tidak berkekuatan hukum, yang bilang bukan saya loh. Tapi yang bilang ada undang-undang dan juga para pakar hukum ketatanegaraan pada saya. Oke, jadi kalau bukan surat edaran apa yang lebih kuat untuk mengatur ini supaya tidak muncul lagi celahnya? Ya minimal peraturan menteri, itu pun kalau pelaksanaannya tidak benar seperti yang biasanya, ya tetap tidak bisa jalan. Ya kan di Undang-Undang 12 2012 yang saya sebut tadi itu peraturan menteri paling rendah, bukan surat edaran. Surat edaran itu sifatnya internal. Contoh yang sekarang jadi ribut adalah soal surat edaran yang Kementerian Perhubungan oleh antigen, instruksi Menteri Dalam Negeri harus PCR, itu kan bukti lain. Baik, selain soal aturan, Anda menyampaikan harus ada peraturan menteri, apalagi Pak untuk menutup celah-celah ini, para mafia karantina? Ya penegakan hukum, karena aturannya lemah, jadi kan tidak berkekuatan hukum, terus gimana nangkepnya? Ya iseng-isengnya kebetulan ada selebgram orang terkenal tangkep, kan gitu aja. Yang lolos banyak sekali, apalagi dibantu pakai yang ada tag-nya Angkasa Pura II itu yang biru itu ya, itu bisa keluar. Beberapa teman saya bisa keluar, saya bilang memang kalian tidak beradab gitu. Oke, jadi alur yang ideal harusnya seperti apa Pak? Yang ideal cuma Tuhan yang punya Mbak. Sekarang begini, aturannya itu diperbaiki dulu, kemudian penegakan hukum dilakukan. Kita ini pandai membuat aturan tapi tidak pandai melaksanakan gitu. Pak, kita bicara soal oknum-oknum. Ya, kita bicara soal oknum-oknum, ini aturan karantina seolah menjadi mainan baru bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Karena tak hanya oknum yang menawarkan bebas karantina, tetapi ada juga oknum pengemplang harga hotel karantina. Tanggapan Anda Pak Agus? Ya sama, itu kan kriminal. Kalau nggak ada aturannya pakai aja KUHP kan. Itu kriminal Mbak, nggak bisa nggak. Karena itu kan membohongi orang. Banyak kawan saya juga yang kena begitu. Suruh bayar sekian, padahal sudah PCR, suruh PCR lagi, bilangnya kena, kita masyarakat kan tidak bisa apa-apa. Boleh cerita sedikit Pak pengalaman teman-teman Pak Agus? Ya itu tadi salah satunya bisa menyelinap keluar, gitu kan, karena ada yang membawakan tasnya dari dalam dengan pakai tag yang boleh masuk itu. Kemudian setelah itu ya pulang.
Nah, kalau dia sehat nggak apa-apa, kalau dia nggak sehat kan bahaya, dan itu yang terjadi. Kemudian juga begitu keluar ditawarin hotelnya macam-macam, bukan begini, tes dulu, suruh nunggu lagi. Jadi masalah publik dipermainkan, dan itu banyak kan, sudah banyak di media. Oke, kita menantikan peraturan menteri, kemudian penegakan hukum. Apakah Anda juga yakin bahwa mafia karantina ini bisa dibongkar tuntas dengan membentuk Satgas, Pak Agus? Susah karena COVID ini adalah bisnis baru untuk sebagian atau sektor kesehatan. Jadi kalau pemerintah tidak tegas untuk melaksanakan penanganan law enforcement-nya, ya kita nikmati saja. Itulah Indonesia. Baik. Terima kasih pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Salam sehat.